Gila. Sapam ketemu Sapam hatinya udah klik banget udah. Udah. Diem aja udah diem gitu. Makanya sama dengan Om. Sama. Tapi dapatnya cabang bukan aset. Kalau aset tuh kayak komplek, rumah kosong, tanah kosong. Kalau lagi udah mau ngebayangin mencuri sukses Om juga. Kalau seandainya ditempatin di aset. Udah pengalamannya banyak. ada momen happy-nya gitu. Karena komandan ngarahin Mati terus. ya. Begitu mundur buka kaca kan mata ketemu mata tuh happy gitu. Yang parkirinnya komandan. Kasih ceban udah diem lah. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apalah ini? Pasukan bermarga Rio Duma Tugu. Kau jujurlah kau. Kau kan Duma Tubuh. Nggak direspon aku gitu-gitu tadi. Duma Tubuh ini bukan marga kan? Marga. Duma Tubuh marga. Marga Ki, Maluku Tenggara. Kok dari K ya? Bapak. Mama tuh Bandung Ternate. Bapak Bandung mamanya Bante. Bante, Bandung Ternate. Iya bisa aja. Orang Buddha berarti. Itu Bante Dira, beda lagi. Beda lagi. Jadi mateng bate. Apa tuh? Maluku Tenggara Bandung Tengah. Maluku Tenggara Bandung Tengah. Iya. Mateng Bante. Iya. Jadi ayah Kay, ibu Bandung Ternate. Tapi mama tuh keturunan Bandung Ternate tapi lahir Makassar Indonesia lah kayaknya. Iya. Susah bener. Dia terlalu ribet. Kebanyakan. banyak. Lah tapi yang melekat adat atau kampung pulangnya kemana? Lampung, jauh banget. Jauh banget. Mudiknya ke Lampung. Ya Nah, soalnya baru tahu aku Rio Duma Tubuh lahir di Lampung. Lampung. Lo asal Lampung berarti? Lahir Lampung. Bokap kerja apa sih? Hah? Bokap kerja apa sih, Bro? Bokap tuh nganggur. Pakai bro dia. Bokap kerja apa sih, Bro? Bokap lau kerja di mana sih? Ada orang mukanya kotak ngomongnya bro. Jadi gitu. Bokap lau nih. Itu apa? Dia dulunya ini apa? Guru bahasa Inggris tuh, tahu gak? Iya, tahu. Nanti bapaknya bende. Bapakku gini nih. Sama-sama bahasa Inggris, guru bahasa Inggris bapaknya bende. Bapakmu namanya Amran nggak? Lengan berlari. Bukan, Karol. Amran. Amran lu punya Bang Ben kan? Iya. Itu dia aja dulu. Lengan berlari. Amran. Jadi di Surabaya tuh guru bahasa Inggris. Oke, kita coba mengerti lah. Oke. Iya. Guru sekolah atau guru tempat les atau Les. Tutor. Dia gitu. Apa? Tentor. Mentor. Apa sih? Tutor. Tutor, tentor kan, tentor. Guru di tempat les, tentor. Nggak pernah les. Terus nyokap tuh salah satu muridnya. Hah? Nyokap gua salah satu muridnya. Murid bahasa Inggris. Murid les bahasa Inggris. Terus dinikahin. Nyokap tuh SMA tuh apa sih? Sekolah guru namanya apa? SPG, Sekolah Perguruan. Sekolah Pendidikan Guru, Sekolah Pendidikan SPD. SPG. Sekolah Pendidikan Guru. IKIP dulunya tuh Bukan. SPG itu setara SMA. Nah, bener. Iya. Itu kan kampus itu. Bukan. Aku juga SPG. Kalau lulus ngajar TK toh? Iya, benar. SPG. Iya. Terus SPG. Ya Allah. nikah kan karena beda agama. Tunggu dulu, kan bahasa Inggris. Nembak ini tuh ada yang lagi istighfar. Kenapa? Enggak apa-apa. Nembaknya I love you lah berarti ya. Kan bahasa Inggris kan? Waduh, nggak pernah cerita kayak Will you enggak lah, belum lah Mary. Will you be my wife? Ya. Belum lah. Will you be my girlfriend? Iya. Gitu nggak? Enggak, kayaknya Ica kali gitu. Kayaknya gitu jadi. Masa ada murid les, Dek, Ica kali. Masa gitu? Kan di Surabaya bokap ngajar bahasa Inggris, nyokap les di Surabaya. Terus jadian nikah gitu. Terus kok bisa ke Lampung? Nah, bapaknya nyokap itu kan tentara toh. Tentara. Bapaknya nyokap, kakekmu berarti. Kakek dari mama. Bapak dari mama. Ya, tentara. Bapak dari mama. Iya. Aduh, pusing aku. Iya. Ya, memang pokoknya ribet ya. Kakek si Rio dari mamanya. Iya. Tentara.
Tentara dia. Tentara terus dapat tanah transmigrasi di Lampung. Program pemerintah kala itu. Nah, tapi dia bukan program, tapi hadiah perang tuh. Kan Oke. tentara 58 toh, pembebasan Irian Barat. Oke. Kakekmu tuh. Dihadiahin sama negara tanah kebun sama tanah rumah Di Lampung. di Lampung. Oh, di Lampung, ya. Gitu. Terus Udah beserta rumah waktu itu? Udah, rumahnya sama gitu, rumah tentara. Oke. Terus kakek bilang kalian aja yang ke Lampung gitu. Apa sekeluarga berangkat? Enggak, dilihat kayaknya bokap, masa depannya guru les nggak ada, dia ikut ke Lampung. Nganggur. Oh, di bawah. Nganggur di Lampung, tapi akhirnya kerja di desa tuh di Lampung. Oh, jadi itu berarti sudah menikah posisi? Udah. Sudah menikah karena melihat wah nggak ada masa depannya nih guru bahasa Inggris Mungkin ya, ngajar les. di saat itu. Dibawa lah ke Lampung. Karena kakek dapat jatah itu di Lampung. Iya tuh, kalau mau bangun rumah mau apa ada tanahnya. Bisa gitu. Oke. Ada perkebunan lu mau tanam apa kayak bisa gitu. Oke. Kakek tapi tinggal di situ ya juga. Akhirnya tinggal di situ juga, pindah semuanya. Terus, oke, habis itu Lahirlah Rio di lahirlah Rio Lampung. di Lampung. Akhirnya di Lampung. Berapa bersaudara kau ya? 3. Kau anak ke? Pertama, 2 cowok 1 cewek. Oke. Lahir di Ibu Bidan Karsila namanya. Nggak usah. Nggak terlalu Nggak detail. usah terlalu detail maksudnya. Bu Bidan Karsilanya nggak Ibu usah. Bidan Karsila ada namanya. Mobil duduk. Oh, Karsila. Mobil bersila. Karsila. Mobil duduk. Nah, si bokap Ya Allah ya Tuhan. bokap tuh tetap ini di guru ngajar bahasa Inggris di Lampung. Oh enggak, jadi sebetulnya kayak waktu kalau cerita bokap sebenarnya itu katanya jadi kayak kehilangan apa ya? Jati diri gitu. Passionnya kali apa gitu. Kehilangan semangat hidup. Nggak tahu deh kalau itu pokoknya. Tapi kehilangan kayak dia sebetulnya tuh kan kerjanya di waktu di Surabaya tuh motret sama itu tuh apa? Guru. Bahasa Inggris. Yang mana Surabaya ya kota-kota Iya. metropolitan juga lah gitu. Oke. Tiba-tiba dipindahin ke Lampung pada masa itu. Masih hutan tahun 83 toh. Masih hutan jadi Bete lah bokap. Iya, berburu monyet ya kayak. Kalau ceritanya gitu, berburu monyet tiap hari hampir. Iya. Nah, tapi ada yang menarik. Ternyata bokap itu Katolik. Katolik, Nah, mama Islam. itu Islam. Ketika menikah, bapak ikut mama. Oh enggak, di tahun itu bisa pengadilan agama kayaknya. Jadi nikahnya Aman-aman aja. Nikahnya beda agama. beda agama bisa tahun. Tapi lu pada dari kecil bagaimana? Lu waktu kecil diajak ke gereja atau ke masjid? Ya iyalah pasti ke gereja. Oh. Jadi ke gereja nih minggu pagi, sore-sore ngaji gitulah pokoknya. Serius? Demi Tuhan. Oh iya, gitu. Iya. Oh. Jadi dia Berarti belum ada menentukan pilihan agama pada saat itu. jadi kalau bokap gue bilang katanya udahlah pokoknya Kenalin aja dua-duanya. kenalin dua-duanya. Nanti terserah dia milih yang mau mana. Tapi waktu di rapot sekolah apa ditulisnya agamanya? Islam. Oh. Jadi emang kayaknya bisa nyokap gua dah kayaknya. Kan kalau minggu kan gereja tuh kan sekali seminggu ya paling. Iya. Tapi ngaji kan tiap hari, ya kan. iya. Jadi kayaknya Akan lebih nempel yang ini nih tiap hari. tiap hari ngaji terus kayak kita diajak ke gereja kayak enggak temen sedikit gitu. Udah lebih baik ke masjid aja deh, udah nggak mau akhirnya gua SD kelas 3 tuh udah Udah nggak mau ke gereja. Tapi sempat ada momen dibawa ke gereja, tapi sore ngaji gitu-gitu sempat. Iyalah pasti. Di gereja tuh sempat kayak nanya, kau udah ayat apa Al-Baqarah gitu anak. Sama kawan yang gereja Yang sama gereja, ya. salah server mas katanya. Oh, baru tahu aku. Berarti jalan masing-masing aja lah ya secara pilihan agama ya, bokap sama nyokap ya. Saya bokap nggak masalah ya, santai aja ya. Santai. Iya. Tapi begitu kesini-sini ada nyokap yang lebih agak ini sih apa. Tapi waktu lu kecil tuh Natal, tahun baru atau Asli. lebaran gimana? Natal rame, lebaran rame, udah pokoknya. Jadi support nyokap tuh dulu pokoknya sportif lah. Natal masak besar gitu. Lebaran? Lebaran masak besar pokoknya gitu. Oh, kira nyokap lu sportif tuh waktu Natal jogging. Itu sportif. Bukan sportif. Ini kan ada ad-nya sportif. Itu sporty kalau yang dia jogging. Sporty dan sportif, beda satu huruf. Iya. Santai lah, namanya komedi. Nah, berarti pas bokap gitu apa kerjaan bokap akhirnya untuk menghidupi keluarga sampai akhirnya kan tadi bilang bisa sampai bangun rumah sendiri bahkan akhirnya menemukan pekerjaan apa? Nah itu dia apa ikut apa sih dulu tuh
Yang Togel. Apa? Yo, togel termasuk. SD. Ikut-ikut apa tuh kayak? Forecast. Tapi kalau SD sempat jualan ya. Agen. SD. Kayak mamaku. Mau juga ya. Bukan player tapi jadi agent. Terus lotre yang di itu tuh. Iya. Yang ada papannya. Ya. Kayak EGMK itu ya berarti ya? Hah? EGMK EGMK kan tukang lotre itu dulunya. Iya, kurang lebih ya. Iya. Terus kerja di kelurahan. Jadi apa? Apa sih? Jadi itu juga Jurtik itu apa namanya? Jurtik. Sekretaris. Administrasi. Administrasi ya pokoknya lah. Bagian ngetik-ngetik. BNN. Bagian ngetik-ngetik. Iya, bener BNN. Ngetik-ngetik gitu pokoknya kerjaannya karena dia sarjana dia bisa pakai mesin tik toh. Sarjana. Oh, sarjana Bapak itu sarjana. Nggak berusaha untuk nyari kerjaan lain apa di perusahaan? Nah, kalau gue tanya ketika gue besar katanya udah hilang gitu kayak apa? Moodnya apa Karena dipindahin dari Surabaya. Udah bete itu. Bete itu. Jadi udahlah gitu. Terus kalau kau apa momen pindah ke Jakarta? Apa? Apakah di Lampung sampai SMA? SMA. Melulus. Sampai lulus. Lulus. Berarti kau ini orang Lampung. Orang Lampung, beneran. Saudara kangen Ben. Andika. Temannya Saudara Aulia. temannya Hibzi. Iya. Aulia ya. Aulia Rahman. Rahman ya, ulusin banget orang. Itu apa momen ke Jakarta? Enggak, karena jadi nyokap itu mama tuh saudaranya di Jakarta paling banyak. Paling banyak. Jadi adik-adiknya, tante-tantenya, omnya semua Keluarga banyak lah di Jakarta. Pokoknya rumah bapak angkatnya Tebet gitu. Jadi kakeknya mama tuh tinggal Tebet. Pokoknya semua saudaranya di Jakarta. Oke. Yang ikut di Lampung itu cuman bapaknya dia sama mamaku. Udah, yang di Lampung itu aja. Jadi Berarti misalnya ada dari 15 anggota keluarga cuma 2 nih di Lampung. betul, ya udah. Jadi sama begitu SMA karena nakal ya SMA, jadi nyokap bilang udahlah daripada nakal di sini udah di ini aja ke Jakarta aja. Nakal di Jakarta aja gitu. Senakal apa? Wah, ya. Katanya kok sempat ganti bakso Sony itu kok ganti bakso Canon ya katanya. Katanya bakso Sony itu kok tambahi tulung. Sony tulung. Family 100 Iya. Suruh jawab survei ya sama makan ya. Ada. Wis bantu Sindra. Iya, pokoknya Senakal apa yuk? Ya nakal lah. Ya parah lah nakal lah gitu loh pokoknya. Nakal apa? Apa aja nakal. Berantem apa? Iya, berantem. Kriminal ada kriminal, mencuri, penjara. Enggak, kalau itu enggak. Narkoba gitu-gitu. Ya, mabok ya. Yang paling parah apa yuk? Yang paling parah nih yang kayak sampai anjing nih mama gua Sampai nyokap marah besar lah, nyokap bokap marah besar. Nah, itu ngerayap depan rumah udah nggak bisa diturunin di angkot, dibuang gitu kayak ngerayap depan rumah. Karena mabuk. Udah nggak bener ya. Pulang ke rumah udah begitu. Ngerayap gitu. SMA lah tuh berarti yuk. Emang. Latihan tentara itu. Lagi puasa. Ya, mungkin kan dari kakek kamu nanti besar. Kakek dari teras. Itu masih semangat. Ini ngerayap udah kayak gitu. Lah, siapa yang tahu iya, kan? iya. Mungkin memang selama ini treatmentnya harus merayap terus nggak boleh jalan. Nah, itu udah capek. Sorry, di Bandar Lampung ya? Enggak, Kota Bumi, Lampung Utara ujung mau arah dekat Prabu Muli. Lantara Prabu Muli dekat Palembang. Ya, jalan Lintasnya Prabu Muli. Siapa? Debeu. DBW. Berarti separah itu loh kok ya. Iya nakal lah pokoknya, terus nyokap tuh kayak dia ini apa cecetan sama adiknya gitu Jakarta. Gini-giniin orang. Daripada dia yang ngomong, mending aku aja. Pakai P dulu nggak? PPI sombong banget lu. Telegram kali ya waktu itu. Iya. Jadi cecetan sama keluarga yang di Jakarta. Terus ya gitu alasannya, ayo anterin yuk ke Jakarta yuk gitu, nemenin nyokap gitu. Terus dibawa nyokap lah diam-diam ke Jakarta. Nyokap bilang gitu, ayo temenin yuk ke Jakarta yuk. Tapi ini udah kesepakatan nyokap dan bokap. namanya. Ya dia nggak tahu. Udah nggak tahu. Bapaknya. Gua nggak tahu. Nggak tahu karena kan dia diajakin nemenin mama jalan-jalan ke Jakarta. Bapak nggak tahu juga kamu dipindahkan ke Jakarta. Pokoknya gue tuh pokoknya istilahnya kalau sekolah liburan kan paling mau kemana, Bandung nih kasih duitnya, dah Bandung lah sama teman-teman lu gitu, misalnya main Bandung, gitu pulang, ya SMP SMA tuh gitu kan. Buset. Mau, ya tapi kan
berapa sih ongkos Lampung Bandung kan murah. Nggak, berarti orang tuanya memang udah siap aja gitu kalau anaknya kenapa-kenapa. Soalnya SMP teman-teman itu Bang Bor. Oh iya juga ya, Bandung Teman-teman. Lampung dekat ya. Iya, Bandung Lampung. Ini Jakarta kan kita mau main tempat Om nih, duitnya ada jalan tuh ke Jakarta dua Nah, ini tumben nih. Dia Nah, ini tumben nih, ayo temenin yuk gitu. Ah. Nah, ya kalau sendiri nggak enak ya teman berangkat. Nah, nggak curiga Mama banyak bawa barang? Iya enggak, pokoknya sisanya dikirim itunya pakai pos. Yang penting orangnya nyampe aja dulu. Nah, nyampe lah di Jakarta. Nyampe. Terus Tempat apa yang Om. terjadi? Tempat Om. Terus? Jadi Om Di daerah? Menteng. Daerah Teresia. Ya. Jadi Om jaga rumah kosong tuh di situ tuh. Rumah sitaan Bang udah sapam dia. Kan rumah itu kosong, kenapa dijaga ya? Nah, makanya tuh. Ya biar nggak ada yang nempati, Ben. aset jaga-jaga Ya, aset iya. Bang itu. Oke, dijaga lagi. Aset dah. Buset dah. Buset. Main ke situ atau tinggal di situ jadinya? Main, tadi sama nyokap main ke situ. Oke. Terus tapi, nah Om itu dari rumah kosong itu, daripada gue pulang pergi, gue tinggal di situ aja deh gitu. Iya. Karena kan aset Bang nggak apa-apa. Jadi kerja, ya mau ribur ya di situ aja dia pokoknya. Oh. Terus nyokap bilang, nah tuh titip lah si Steven lah gitu. Steven. Ya dipanggilnya Steven kalau di rumah. Namanya kan Rio Steven Rumah Tubu. Gue aja nggak biasa benernya. Rio Steven rumah tubuh. Namanya Rio Steven. Tipen kalau di rumah tuh panggilnya Tipen gitu. Kalau temen- Itulah unsur Tipen. Tiban. Itulah unsur Katolik di namanya. Nah, Oh. Iya kan nama Kristen itu Steven kesannya. iya. Oh iya. Terus Udah tuh di terus Ommu bilang apa? Di training kau Diterima langsung. aja. ya udah nggak apa-apa pulang aja Ci katanya pulang nyokap. Pulang. Udah tuh dari situ nyokap udah mama. Kok panggilnya Cici, nak? nggak tahu deh Bor. Pokoknya manggil kakaknya Enci dari adik-adiknya. Enci. Bukan Cici, Enci. Bahasa Sunda atau apa tuh? Nggak tahu nggak Bor? Nah, gue juga nggak tahu dah. Nggak tahu. Pokoknya Enci lebih Betawi bukan? Encing kalau itu. Encing, ya. Encang-encing. Iya. Nyak babe. Oke, terus Tinggal lah di nyokap cabut, balik Lampung. Terus Om tuh bilang, mamamu udah titip kue di sini ya, dia bilang. Tuh pokoknya kalau makan tak kasih, tapi uang aku nggak mau kasih. Oke. Tuh, ini ada lahan parkir nih, isi 3 mobil. Kok parkir tuh gereja Teresia gitu? Dari tukang parkir lah di gereja Teresia itu ada hampir 1,5 tahun kali ya. Keren. Di Menteng itu ya. Menteng. Pindah sekolah berarti? Enggak Tamat, udah tamat. Oh ini udah tamat. Udah tamat. Nggak kuliah nggak apa ya berarti ya? Enggak. Jaga parkir 1,5 tahun. Ada 1,5 tahun jaga parkir. Mabuk nggak tapi masih? Oh iyalah pasti, lebih bebas. Malah Lebih bebas kan. Lah emang Om nggak ngawasin apa Om ikut juga? Hah? Minum juga dia tuh. Ada partner. Yo, parkir gitu sebulan bisa dapat berapa? Wah, itu gede tuh. Oh gede ya? Gede parkir Teresia. Gede? Iya. Gua tuh sendiri jaga. ya yang kan itu rumahnya gede banget ya rumah sitaan. Jadi di dalam tuh muat 3, di 3 4 ke sini jadi L gitu kan. Oh, nah, di Jadi gerbang sebenarnya untuk orang gereja tapi taruh di rumah itu. jadi sepanjang Teresia itu sekolahan Teresia ada. Orang gereja ada, Pisa Cafe ada. Jadi kalau dari weekdays sekolah, sekolahnya itu ada TK, SD, SMP gitu. Kalau weekend, Sabtu Minggu gereja. sama makan. Ya makan, ada kantin, ada food courtnya Teresia tuh gitu. Berarti bisa kafe ada. Bisa kafe malam, bisa kafe sama rumah sakit tuh udah. Walaupun dia agamanya Islam, rezekinya dari Katolik. Bener. Iya. Nah kebetulan rumah itu gede, jadi muat lahan parkir banyak. Iya, 6. Di dalam mobil. L. 6 mobil. 3. Di Ya. depan rumahnya pinggiran jalannya 2. oh, itu hak lu jadinya. Hak sepenuhnya. Jadi Nggak ada setor-setor ke siapa, nggak ada. nggak ada. Jadi Berapa kalau satu parkir? sekarang kalau mobil sekolah kan udah ngetekin. Kita buka mau jemput sekolah ada proses cari parkir udah. Berarti dia langganan nih. Masuk 7 mobil. Satu mobil 5.000 karena ngetekin tuh. Kita Sehari. buka sekali jemput. Sekali jemput. Iya, 7 kali 5 udah 35.000. Sehari. Itu sekolah. Itu yang sekolah. 2 sekolah. Itu sekolah yang jemputan SMP. Pagi ke siang. SMP, SMA 35 lagi kan. Kan beda jam. Beda trip. Beda trip. Oke, 70. Iya, 70.000. SD ada nggak? SD enggak. Oh, SD enggak. Ya. 70 tuh siang doang weekdays. Iya, karena pas SD belum bangun kan. Bangun siang lebih enak. Anjing. Sebenarnya bisa aja, Bang. Bisa, ya. Udah 70.000 kan. Iya. Dah. 70. Ya, malam orang Kafe. makan bisa kafe.
Ya, sisanya yang Sama tuh segitu juga tarifnya. beda. Kalau kafe-kafe tuh kan biasanya set ya 5.000 sebentaran karena makan kan orang-orang kaya tuh ya di Menteng itu kan pizza cafe tuh. Nah, rumah sakit yang lebih gede karena nginep. Berarti sehari itu lu minimal cepet. Lebih, 200? 2,5. Bisa. Sehari. Pantes dia mampu aja ya mungkinan. 7 sehari. Iya. Sehari. Sehari, 250. Berarti seminggu berapa sebulan men? 7,5 juta. Kalah S1. Yang kerja-kerja di SCBD pakai lanyard itu. Lulusan S1 tuh. Nah, kalah sama dia. Om Dik kok kasih berapa tuh biasa? Iyalah, dia yang nyuruh gua parkir. Iya. Ya itu daerah sepanjang Teresia itu kenal temen banyak banget. Jadi biasanya ngambil sip tuh kalau aduh ini nggak bisa nih yang Di daerah situ kok dipanggil Ripar ya? Hah? Rio Parkir. Lo kan teman sejawat juga parkir juga, masih parkirannya par juga. Berarti teman-teman sekitar tuh buka parkir tapi di lahan mereka masing-masing. Masing-masing. Kadang-kadang aplusan gitu, yo gantiin yo. Gua nggak bisa. Itu yang restoran-restoran DKI tuh. Bantuin jagain. Iya, bantuin jagain. Pakai rompi biru. Pakai rompi biru, diambilin tuh setiap muteran 5.000 orang Cair DKI lah ya. Gitu. Lebih cair dia lah yang di rumah itu. Kemana semua jadi duitnya itu? Nabung kok sempet nggak? Mabuk lah Mel lagi. Masih mabuk. Iya, udah nggak ada lagi. Udah happy lah kok ya itu ya. Happy, beneran sumpah happy banget itu. Gua sampai nggak mau kerja, makanya setahun setengah kan. Gondrong, dekil, pokoknya tapi duitnya banyak gimana sih? Iya. Gimana Tempat rasanya? tinggal gratis. Gratis nggak bayar. Makan dikasih om. Udah enggak, Udah enggak lah pas dia tahu kerja. penghasilannya udah enggak. Karena lu juga kan bosan kan, makanannya gak enak kan. Iya, Tapi itu dia tahu aja nggak istri masak. penghasilanmu segitu? Hah? Dia tahu nggak penghasilanmu segitu besar? Tahu pasti. Tahu. Oh, nggak pernah. Yo, minta lah yo gitu. Kan paling pinjem alasannya. Tapi gua nggak balikin. Ya, nggak balikin. Lebih alasannya. banyak berarti. Dia minjem berapa? 5 juta. Nah, om gue tuh ternyata pinter juga dia. Itu kan di Teresia rumah Sitan kosongnya itu total rumah itu kamarnya mungkin ada 9 kamarnya. Dan 7 itu dikontrakin Sama dia? Sama dia. Aman berarti omnya juga. Ya ommu aman berarti udah. Iya, dikos-kosin gitu. Sekarang di kos di Menteng 700.000 siapa yang nggak mau? Iya, Teresia lagi. Rumah gedongan. Rumah gedongan. Lah kalau nggak kerawat juga nggak apa-apa, emang rumah sitaan. Iya, rumah sitaan, Bor. Jadi gitu. Jadi itu tuh kayaknya rumah sitaan kayaknya ada orang minjem duit ke bank, Nah, digadein betul. sertifikat rumah, Nggak mampu bayar. gagal bayar, ya jadi Biasanya disita lama bang. Dilelang kok lama baru Nggak Kan nggak laku-laku karena mahal daerah Menteng. Pantas lah nggak diminta duit Rio. 700 satu kamar. Itu kamar. 9 kamar. 9 kamar. 7 kamar yang di 7 kamar yang di 7 5 kamar. juta. Berapa kosannya? 700.000. 7 kali 7. 500.000 49. 49. Itu yang 5 paling juta. murah. Yang paling murah. Yang paling kecil kamarnya. Oh, karena rumah keluarga Iya, master iya. bedroom ada yang gitu. Berarti itu berapa lagi? Hah? Ada yang 1,5, ada. Lebih gede penghasilan. Iya, tapi bener. Tapi Menteng. Di Menteng dapat Iya. kamar gede 1,5 juta, ya kicep lah. Iya, murah. Tapi maintenance-nya gitu-gitunya kayak ngecat lagi apa Nggak peduli dia, asal ada komandan yang datang gitu kan ada komandan kontrolan kan. Dan gila. Sapam ketemu sapam hatinya udah klik banget udah. Udah. Diem aja udah diem gitu. Makanya itu pun jangan sampai omnya ini diganti. Iya. Harus omnya terus yang di situ. Itu dia makanya restoran. Biar nggak di rolling ya. Rolling aja itu. Serong terus. Iya, ya biasa lah. Itu dia. Berapa lama itu berjalan? 1,5 tahun. Om gua tuh sampai punya rumah di Kuningan pokoknya. Di Kuningan. Di Kuningan Jawa Barat. Oh, tekan juga ya. Gue kira Gor Sumantri itu om yang Tetap aja di Kuningan rumah berapa puluh juta. Iya. Dari duit nothing. Nggak mungkin 10 dong, pasti ratus. Ratus lah. Nggak ada modal. Nggak ada Nggak bisa modal apa-apa. Gaji dapat itu Yang dapat. ngekos tuh siapa? Banyak pegawai-pegawai Yang Sarinah di situ-situ. Sarinah, bener. Dia ada yang 1 kamar 2 orang. Pertama kali dapat info atau menawarkan kosan tuh ke siapa? Kan itu pasti ada pertamanya dong. Nah, jadi di ujung Pisa Cafe itu tahu? Ya. Pisa Cafe kan ada jalan Sumatera tuh. Ya, Terus ada puskesmas. Itu kan tongkrongan tuh. Ada ke depan tuh kan bar semua zaman dulu tuh. ya. Iya, dia nongkrong situ dah, ngobrol-ngobrol. Mama, kalau kos ada tuh 31. Bisa kalau kos ada 31. Jadi banyaknya makanya pegawai-pegawai sekitar karyawan-karyawan. aja yang kerja jalan kaki. Berarti orang masuk
tanpa fasilitas apapun. Ya nggak ada Oki. Kosongan. Yang penting menteng. Terus Iya ya. juga sih. Kerjaannya cuma jalan kaki. Kau bayangkan kalau orang karyawan itu berasa banget ongkos tuh. Betul. Kalau jalan kaki, iya ini jawaban, ini kunci. Paling beli kasur murah ya kan? Iya. Apa Yang ya? bayar listrik sama air. Ya kan itu. Udah ada uang kos. Negara lah itu, bank itulah, bank itu yang betul. Ya iya kan dia yang bayar listriknya. Iya kan punya bank. Itu kan citaan, Bang. Tapi bank nggak pernah curiga. Kayaknya ini rumah kosong, tapi bayar listriknya kok 2 juta sebulan ya gitu. Ya, nggak tahu dah sampai sekarang masih Pemain omnya. Pemain. Betul-betul modal dengkul ini ya. Ada rumah gitu lain nggak? Pengen aku. Ini fakta menarik tentang Rio yang aku pribadi Aku nggak juga pernah nggak tahu tentang ini. Tapi kenapa mentok di 1,5 tahun? Ya kan itu enak. Maksudnya kenapa nggak dilanjutin, nggak di... Oh enggak, itu jadi adik-adik nyokap tuh udah kayak ngeliatnya udah terlalu ini. Oh, lu makin begajulan di Jakarta. Khawatir lah Makin ya. khawatir. Mana punya duit lagi? Gua punya duit, nah itu tuh masalahnya membawa punya uang itu 2 hari nggak ada gitu. Baru pulang gitu, main ke Ciganjur kemana gitu. Ciganjur. Poya-poya lah jadi Sugali. Lihat Sugali menari di lokasi WTS kelas 3. Yang ngajarin- Asik joget sampai pagi. Yang ngajarin gue masuk pub kan om gue juga. Di pub Sarina yang di bawah Iya, itu, iya, di bawah iya. Lotus itu, apa di atas Lotus itu kan ya. Iya udah itu. Om ini om yang di Ada nyokap. Om, bung dari KI. adik nyokap tapi nyokap. Bandung. Sudah. Bandung, beda. Kalau yang Kei yang bapak. Jauh ke Harmoni tuh. Live musik di Lotus itu kan. Oh, iya. Wah, Nice Dream. Nice. Kayak itu. Kalau kau lihat yang putus. McD Sarina, Iya. seberangnya kan ada Lotus. Lotus. Di bawah sama di atasnya dulu itu. Papa. Kalau sekarang kan ada cuma di seberang doang. Benar. Tahu Bang. Lulus. Adik-adiknya nyokap yang melihat kok khawatir. Khawatir ya. Terus apa yang dilakukan? Disuruh kerja di AWR itu. Nulis materi senap. Andi Wijaya itu. AW restoran. Awe restoran. Restoran lagi. Awe restoran. Itu kan ya berapa tadi? 7,5 juta Ben ya? 7,5 juta. Untuk hidup seorang bujangan yang nggak harus bayar rumah, nggak harus bayar kontrakan, nggak bayar listrik. Iya. Apa aja yo yang dapat motor punya kah atau? Enggak punya motor. Gak punya aset sama sekali. Nggak punya. Mabuk semua untuk mabuk. Senang-senang aja, enggak tahu lagi. Kaget punya uang. Iya. Anak usia segitu. Emang usia berapa? Ibu lulus sekolah berapa? 19 berarti. Iya. 18 Ya maksudnya kalau kagetnya 6 bulan cukup kali kagetnya. Kan 6 bulan tuh 180 hari ya. Iya. Masa 1,5 tahun kagetnya? Happy Bang Bor. Motor pun nggak ada ya, motor pun nggak ada. Enggak ada. Tapi nyokap mengasih gitu. Oh, lu kasih ke nyokap. Mama ngasih. Mama nggak nanya kerja apa yo gitu. Kok bisa sampai ngirim duit? Bisa. Ya gue bilang parkir. Parkir ini memang sengotot itu orang ya untuk Ya. berebut lahan parkir Bener. sampai berantem karena segede ini uangnya. Gede benar uangnya benar. Ini aja dia yang cuma 1 rumah. 7 mobil. 7 mobil. Dari 7 mobil itu dapat 7 juta sebulan. Iya. Bayangin tuh. Yang di tempat-tempat Senopati, Wah, itu kacau itu keuangan itu. Gunawarman yang parkirnya berapa? 30 bayar di depan, Kemang Iya, tuh. kayak Senopati tuh kalau udah vale, walaupun seikhlasnya paling kecil 20 kan. Kemana Ki? Kok Vale itu kemana? Di Senopati kok ada Vale. Makan di Senopati Vale. Makan. Kan Senopati banyak kafe makan. Betul. Restoran. Betul kali. Aku terkejut juga. Bagus. Kafe makan. Iya. Makan sekali-sekali makan sana. Tahu aku kayak anomali coffee apa gitu-gitu ada di Senopati. Ada. Jam berapa keluar? Keluar jam berapa? Aku wah pulang jam 10. Pulang jam 10. Pulang jam 10 langsung ke Kan rumah. makan malam, dinner jam 8. Kalau siang dia nggak perlu vale, malam yang harus vale. Kan fine dining gini. Dinner jam 8, makan jam 10 pulang. Lama Pulangnya kali. ini ke rumah. Enggak, lagian jam 8 sampai jam 10 lumayan lama itu, Ben. Maksud aku. 2 jam kan. 2 jam tuh lumayan lama makan. Apa tuh?
Kacau. Terus Karena nggak pernah makan malam gitu. Khawatir lah nih, tante-tante. Terlalu disudutkan sama Mas. Jangan samain kayak makan malam di rumah yang cuman makan nasi sambil nonton beres kayak gitu. Ini kan ada Menunya 5 kali keluar. Buka hidangan pembuka dulu. Hidangan pembuka. Appetizer. ada main course. Iya, starter. Akhir ada dessert, gitu-gitu. Gue bawa sesuatu buat kalian tadi tuh situ tuh apa tuh? Gua ambil. Serius? Ini ada inian. Ada. Ada apa nih? Ada aja. Ada aja gimmicknya nih. Apa ini? Enggak gimmick ini. Ini ada. Kan? Lahan parkir. Karcis parkir. Bawa omo kau. I love Jogja. Enggak, di kepala gue lucu aja soalnya. Kapan lagi podcast bawa pisang? ada pisang tuh. Ya tuh. Dibawainnya hasil bumi ya. Iya, nah. Kan gue nyetak sejarah sekarang. Gue salah satu komik kalau diajak podcast bawa pisang. Aku ngambil minum aja lah kalau gitu. Nggak usah makanannya. Dari lucu, kayak gue lucu tadi jalan bawa pisang lucu kali ya podcast gitu. Di kepala gue bener lucu. Ada bawa pisang. Kenapa pisang yuk? Kenapa nggak Kenapa sankis? pisang? Kenapa nggak semangka? Nah, gue selalu nonton podcast ini nih. Kalau agak-agak tengah-tengah malam gitu. Terus gorengan terus. Nggak sehat nih abang Ama nih. Kalau kasih pisang seru kayaknya nih kan. Sehat. Nanti nih kalau misalnya kita ada ngundang komik, bingung lagi buah apa kan? Lama-lama jadi total buah ini tau lah. Terlalu kreatif. Terus apa yang terjadi yo? Udah habis dari situ tuh khawatir. Kenapa lu mau disuruh pindah? Itu. Udah jelas-jelas duit depan mata, lu nggak ada mendebat nyokap atau gimana? Nah, alasannya si om gua dan tante-tante gua tuh lu nggak punya masa depan lu kalau parkir gitu. Sekolah enggak, apa enggak, kursus juga enggak. Udah nih ada nih, dia punya temen, pokoknya kayak petinggi di restoran AW gitulah. Dia masih tetap restoran. Apa? Restoran. Nah itulah, makan dulu pisang. Enak kan ya? Apalagi podcast makan pisang belum ada kan? Lucu banget ini. Nah, terus disuruh kerja di AW. Sebulan gajinya di situ berapa? Waktu itu. Saat 725.000 di apa? 10% Jauh ya. PPN-nya doang nih. Bagian apa? Kitchen masak-masak. Oh. Yang masak itu, makanya berantem mulu kan. Emosi. Gara-gara tuh rambut gue di tahu nggak sih kalau tante-tante yang jahil kan kalau kita dulu digunting tau nggak? Ya gue tuh keren gondrong gitu. Iya. Perasaan kita sih Anak keren. muda kan, gondrong kayak anak-anak band, rockstar. Iya bener. Apalagi lahiran gue kan kayaknya wah ini anak band banget nih. Gunting ini berantakan lah, digunting lah kayak gue. Ya udah kerja deh kayaknya gini-gini. Kayaknya udah nggak direstuin lagi, tinggal di situ. Tapi nggak lama gue kerja bubar emang itu. Restoran AW yang itu. Bukan si tempat tinggal om gue udah selesai di situ. Oh, karena laku akhirnya kelelak Aku dibeli sama rumah sakit akhirnya. Dibeli rumah sakit tapi anak kosnya masih di dalam tetap. Jadi masih ya. Kayak mana itu ya? Udah dibeli sama pihak rumah sakit. Kayak mana orang-orang yang udah bayar kontrakan itu? Ya kasih duit balik. Bulanan apa tahunan mereka? Bulanan lah. Bulanan. Jadi aman. menghabiskan bulan aja berarti. Beres dari AW kemana yuk? Satpam. Langsung satpam. Udah itu kerja gua. Karena ngelihat om, makanya kepikirannya satpam. Enggak, sebetulnya berantem tuh di itu. AW. Di AW. Dikeluarin. Iya. Terus om bilang, gua nggak tahu lagi dah lu mau jadi apa. Jadi satpam mau nggak katanya. Emang satpam bisa keterima? Udah gampang, ntar nyogok berapa kayak gitu. Jadi tuh. Nyogok deh 500.000 jadi satpam. Latihan. Satpam bang ya yuk? Satpam bang? Tahun berapa itu? 2004. Jadi Bang yang sama dengan Om? Sama. Oh, sama. Tapi dapatnya cabang bukan aset. Kalau aset tuh kayak komplek, rumah kosong, tanah kosong. Kalau lagi udah mau ngebayangin mencuri sukses, om juga. Kalau seandainya ditempatin di aset. Udah pengalamannya banyak. Udah siap lihat rumah ini jadi apa? Gitu langsung ya. Udah bisa. Nah, tapi kan mungkin lo udah sering banyak diceritain juga. Ketika masuk jadi satpam itu jari sudah seperti itu. Belum. Ini ya putusnya waktu satpam. Minum Amer. Terus masih juga ya itu ya, nggak aku tinggalin itu ya. Sampai sakit dah pokoknya. Sampai sakit baru berhenti. Minum terus motor dulu Satria FU kan. Beli itu akhirnya. Mahal dong. Setelah satpam. Salah satpam. Keren.
Karena sapam outsourcing dulu masih sedikit, jadi lemburannya jumping tuh. Banyak, banyak lah ya. Lemburannya, kadang lebih besar lemburan daripada gaji. Belum seperti sekarang ini. Belum, kalau sekarang kan sapam kesian, sapam Iya. Kayak udah kebanyakan orangnya malah. Berapa lah pernah dapat yang paling besar sebulan ketika satpam pada saat itu? Lemburannya. Lemburannya. Gue masuk sapam tuh gaji masih 1,8. Gaji pokok. Gaji pokok. Oke. Lemburannya 2,5 juta, Bang Ki. Oh. Jadi gimana tuh? 4,3. Bentar, sistem lemburan ini berarti siapa yang mau? Iya, jadi kan pemekaran tuh Bang. Jadi buka cabang. Lu jaga 8 jam misalkan di sini. Terus masuk ke pemekaran nih. Di sini masih dibangun, harus dijaga kan sama sapam kan? Iya. Jadi cuma numpang tidur doang sebetulnya. Sebenarnya. Jagain orang renovasi ya, Bro. Pagi kesini lagi gitu aja nggak libur-libur. Oh, lu tahanin dah tuh. Tahan, yang penting ada duit gitu. Bisa naik Satria FU kan keren sapam. Bener. Dulu tuh satpam tuh dulu motornya tuh pasti dipoles habis-habisan. Ranking tapi ranking cakep bener. Iya, gitu. Karena dipakainya cuma pergi kerja, habis itu dipampang. Udah, bener. Pasti motornya tuh kinclong terus. Motornya lagi bengong nggak tahu ngapain. Tepat banget, tepat. Cuci motor. Beli jaket kulit harusnya paling keren. Bagus-bagus satpam king apa semua bagus-bagus. Jaket kulit, helmnya harus yang kinclong banget. Helm minimal KYT. Bener. Itulah gitu pokoknya. Jadi masuk di waktu pertama kali masuk satpam di mana? Bang. Yang ini tadi habis itu minum mamer terus. Oh iya ini tangan. Sore-sore lah minum di kosan minum. Masuk bank tuh. Mau kerja nih posisi? Main, ceritanya sih main sebenarnya. Lagi libur, mau main. Libur main. Tapi udah mabok. Udah minum di kos. Siang-siang dong berarti. Siang. Sendiri. Oh, emang udah kacau ya. Udah. Contohnya harus datang ke pertemuan. Saya Rio. Saya udah bersih 3 hari. Jadi minum lah, bawa motor tuh. Begitu sore gitu kan. Kotor nyuci kali ya gitu. Motor. Nyuci motor kali. Setengah 5 sore tuh nyuci motor seru kayaknya nih gitu kan. Nyuci motor. Kan nggak ada kegiatan ngapain. Teman-teman pada kerja nyuci. Bersih motor setengah 6 sore tuh bersih. Gue nyalain motor masuk gigi 1, muter roda kan. Ya. Kopling. Ya. Standar 2 berarti nih ya. Standar 2 deg. Wah, kayaknya rantainya kotor deh. Ambil kain lap itu ikat di sini. Taruhlah di rantai. Deg tanpa kita sadar itu kain nyangkut. Kewerannya itu masuk ke gear belakang. Ini ngikut ketek gitu. Tarik lah, aduh luka nih kayaknya gitu. Tapi belum tahu kalau putus, jadi aduh luka nih, terus tutup. Karena masih ketutupan kain. Enggak, udah cabut dari kain gini, putus tapi kayak cuman darah gitu doang. Kayak luka nih, ambil kain tutup gitu. Oh, ini motor matiin pas ini kayaknya ada yang beda deh gini. Pendek baru teriak-teriak. Oh, gitu. Stand up berarti gabung sama Jakbar 2015 Bang Gel. 15 ya. 15 tuh. Posisi terpanggil apa dari seorang, maksudnya udah satpam, terus tiba-tiba pengen stand up gitu. Oh, lomba tuh, Bang Bor. Jadi gue apa ya, suka karena jadi sapam udah kelamaan punya junior gitu. Oke. Jadi kalau ngecengin gitu, kita siksa-siksa tuh orang-orang pada senang tuh. Nah, ger-ger terus ini jongkrongan. Wah, iya itu dia. Kayak dia datang, jaga tuh motornya jangan sampai platnya ketukar gini-gini. Catetin semua platnya. Wah, itu ketawa tuh teler-teler apa. Pokoknya lucu aja gitu. Suka nyiksa-nyiksa si Rio Steven Dumatubun ini di kantor. Iya, pokoknya tukang bully tapi tukang bully lucu lah. Lucu gitu. lah. Dicemplungin lah tuh ada lomba stand up di Bank Mandiri. Oke. Udah lu stand up deh gitu. Nah bingung terus dikasih. Tapi waktu itu udah nonton stand up, udah tahu apa itu stand up. Gue pertama kali nonton stand up Suci 3 Babe. Oh, berarti sebelum di situ tuh udah nontonin stand up. Udah. Nontonnya YouTube apa datang ke Balai Sarbini? Enggak. Enggak, kan di TV bisa. Enggak ya, kan bisa jadi tayangan. Kalau Jakarta kan bisa ke tayangan Kompas. Iya. Nonton di TV. Terus gue inget banget pertama kali gue nonton lu yang itu Beat Motor. Yang motor yang neneknya di bawah itu. Ngopung Linda Double R. Iya. Itu bener dah itu. Terus udah tuh dari situ karena orang-orang kantor ngerasa lucu, dia suruh stand up deh tuh. Oke. Nah kan bingung kan, nggak tahu stand up apa. Nah ternyata orang yang lebih dulu ikut stand up, waduh namanya lupa lagi gue siapa ya.
Ada satpam kantor juga. Bukan teller ada. Oh, teller. Hernawan Yoga. Itu BNI. Beda. Nah, Ini topeng bukan? Bukan. BNI juga itu. Ini Rere. BNI juga. BNI juga dia ya? Iya, BNI juga. BNI Live dia. Oh ya BNI Live. Kalau kau yang tapping. Mantap nih komedian naik daun. Dia pernah dimentorin Erwin. Erwin lu. Oke. Tunggu dulu, dimentorin Erwin dalam bentuk Lomba. mau lomba juga. Mau lomba juga, tapi sebelum gue yang disuruh lomba. Oke. Dan dia tahu tempat open mic Jakbar pertama kali Cikepau. Oh, Bang Gil tahu kan Tahu, Cikepau? Ya, Cikepau, Kemanggisan. Oh, ini lombanya tuh lomba antar kantor atau lomba dalam kantor atau lomba gimana? Iya. Antar kantor Bank Mandiri. Soalnya kan Bank Mandiri. Iya, oke. Antar pegawai Bank Mandiri pokoknya. Oke. Pokoknya kalau menang di sini di kantor wilayah nanti ditarik ke pusat se-Indonesia gitu. Oke. Biar bisa Indonesia Iya. gitu. Kalau datanglah gue tuh open mic ke Jakbar pertama kali. Oke. Nggak kenal siapa-siapa tuh. Wah, kagak tahu. Cuman yang tahu itu ya namanya Tino namanya anaknya. Oke. Si Tino ini kenal sama Erwin. Oke. Terus gua ya ngelatin baru-baru Regen juara itu kan makanya Oh ya 2015. iya, Diking MC sama David. Wah, siapa ini yang kita lihat di TV-TV nih gitu kan. Terus ini kalau di sini harus daftar open mic gitu. Kalau mau naik nyobain materinya, udah coba-cobain nulis open mic. Di minggu yang sama atau nextnya? Minggu itu Hari pertama datang. Berarti datang pertama kali langsung nulis nama. langsung nama. Oh. Terus nama langsung open mic tuh. Beat pertama itu jari putus ini gitu yang stok gitu. Pokoknya ngupil kayak debus, pokoknya gitu-gitu dah. Oh, udah nulis materi. Tapi kau udah tahu cara nulisnya Ya, ya? karena gua ngerasa itu ya kan itu kan ini gara-gara buntu kan jokesnya ditanakannya gitu nih. Gue bisa gini tok gitu. Oh, Nih, Ya udah nyeritain itu aja dah. Itu diceritain ulang aja gitu. Iya. Oh responnya kan. Nah gue baru tahu kalau di stand up tuh kalau yang cacat-cacat cepat dapat atensi. Nah itu dapat ketawa tuh, kok happy ya gitu. Jadi gue tuh ini dengan sadar gue megang mic itu abis selesai stand up terus gue ngomong pakai mic ngomong di Cikepau. Abang-abang kalau gabung di kayak ginian gimana sih gitu. Gue ngomongnya belum komunitas, gabung di ginian gimana sih. Terus turun baru disamper Erwin. Udah rajin open mic aja kata dia gitu. Rajin open mic tuh. Masuk dah Jakbar itu akhirnya. Nah, terus di kantor akhirnya pada saat yang lomba Kalah awalnya. Yang lomba itu kan habis open mic itu kalah tuh. kalah sama siapa? Ada yang lebih lucu-lucu lah kayaknya. Orang-orang yang dikombutin sama Erwin sama siapa itu kan. Kan kita emang gak ada yang ngombut-ngombutin itu. Ya, karena waktu itu aku pernah juga ngejuriin kalau nggak Iya, salah. iya. Itu tuh ada kayak timnya Danet juga ada megang bank. Bener. Megang Bener ada gitu-gitu ya. Iya. Tapi menang di tahun 2018 apa 17 tuh. Antar bank juga tuh. Se-Indonesia tuh menangnya. Wah, Bang, ya. kok udah komunitas Udah ya. komunitas. Tapi sebank Mandiri. Sebang Mandiri se-Indonesia. Indonesia. Iya. Yang nonton BOD bos-bos. Iya, udah. Juara 1 yuk. Juara 1. Katanya habis kau juara itu dari satpam kok polisi ya katanya sekalian. Limnas. Bukan, dia dari satpam yang di bank jaga rumah, yang dilelang kayak omnya. Kayak ommu. Iya. Tapi yang mau pertanyaannya, ketika di Satpam Bank itu kan kalau kita lihat outputnya adalah kan memang harus seramah itu. Ya. Ramah. Bahkan di bank-bank tertentu harus tahu knowledge. Oh ini mau transfer, ini mau Tarik tunai, mau ngapain, mau ganti apa, kartu. kartu. Emang sebegitunya. Sebegitunya Iya, yuk. ada Bukan betul. Sama pikiran kita. Kita sama pikiran kita. Diulang aja. Kita sama pikiran kita sama. Cuma ngulang aja. Bener. ada iniannya. SOP-nya. Ada pendidikan. Jadi buat gua kan maksudnya lintas generasi Satpamnya itu kan 16 tahun jadi ngalamin Lu banyak hal. kebagian berbagai kurikulum lah gitu. Gue tuh dari masuk Satpam Bank tuh dari mulai Satpamnya cuma nongkrong makan kacang, nasabah mau kemana kayak bodo amat gitu. Paling toilet mana gitu, nggak boleh nunjuk gitu. Jadi kayak gitu gue di Satpam Bank. Belum pelayanan asli. Oke, belum pelayanan. Akhirnya ada tuh namanya MRI namanya itu, kayak riset gitu, yang riset tuh. Awalnya kan Bank BCA tuh kan. Nggak tahu tuh BCA kayak gitu-gitu. Jadi semua bank akhirnya ngikut. Jadi Satpamnya nggak boleh di dalam satu gedung nggak boleh ada meja Satpam. Pertama itu udah itu dilang itu. Kan nggak bisa tuh baca koran, baca Jadi nggak ada males-malesan karena nggak ada mejanya, nggak ada posnya lah. Ya, berdiri era Satpamnya harus berdiri. Nah, itu ngalamin 8 jam.
Nah, tapi berdirinya masih nggak dimarahin lah kalau kita ngilang-ngilang. Jadi gue banyak duduk di meja CS sebetulnya. Karena capek juga kan. Lama-lama aturan makin ketat ya itu akhirnya. Jadinya 50 pelayanan, 50 keamanan. Berapa baju satpam berarti total? Setahun 3 kali 16 tahun berapa berarti? Ya 45-an lebih kali ya. 45 baju satpam. Itu dikasih? 48. Bayar, Dan lah potong-potong lah. Berarti gini, Rio mendapatkan gaji pertama 1,8 gaji pokok. Setelah 16 tahun berapa gaji pokokmu terakhir? Wah kaget tuh Bang Oki. 4.600.000 jauh banget ya. Kecil kan dia jalannya cuma 4.600.000. Dari 16, pokok ya? 16 tahun ya? Lumayan kan udah banyak tunjangan, tapi kan banyak tunjangan. Ya enggak juga kan. Ini sekarang kalau 1,8 lemburnya 2,5 juta. Sekarang 4,6 tapi nggak ada lembur, mendingan ini kayaknya gue dah. Iya juga ya. Iya. Kalau disuruh mundur tahunnya. Tapi ke belakang-belakangnya mah udah jarang lembur. Nah, kayak awal-awal. Akhirnya gak mau lembur gue jadi. Karena udah nikah, udah punya anak juga kan. Office hour, milih cari kerjaannya lain dah tuh, jualan parfum kayak apa nggak. Oh iya. Kalian nggak ada yang tahu, dia ini penjual parfum ori juga. Ya. Pemasok parfum. Jadi kalau kita mau beli parfum original sama dia. Ada. Sampai sekarang yuk. Iya. Jadi Bang Bor yang mana? Langsung. Enggak. Habis ini bisa. Enggak. Tapi yang mana? Mungkin boleh nih teman-teman yang di rumah. Oh ada akun Instagramnya nggak lu atau apa? Oh nggak ada tuh, udah nggak gitu-gitu Bang Bor. Jadi hanya apa? Call itu apa ya? Untuk kebutuhan orang jual lagi lah gitu. Oh, distributor. Nah, gitu. Doorshipper, reseller. Nah, gitu-gitu dah bahasanya tuh. Berarti bisa beli dalam jumlah banyak ya? Bisa, Bang El. Oh, jadi bukan udah langsung, jadi sekarang B2B, bisnis to bisnis, nggak ke konsumen lagi. Ya, tapi kalau teman satu ada nggak ada gitu. Oh, levelnya udah bukan bis-bisan lagi, berarti udah kardus-kardusan. Tapi kan jarang ya, sama aja sebetulnya sih. Tapi mau nanya yo mengenai satpam. Lu di satpam tuh kan kalau yang kita bayang-bayangkan di film-film Hollywood tuh ya, ada orang ngerampok gitu, terus dikasih pistol. Sempat juga kejadian kan di kita di Indonesia kan beberapa kali kan perampokan bank. Iya. Itu kalian ada drillnya, ada latihannya, dan dikasih senapan benerannya atau gimana sih sebenarnya? Nah. Atau kewenangannya sejauh mana kalau ada orang mencurigakan boleh langsung diborgol atau dipentung atau diapain? Nah, kan gue ini outsourcing ya Bang Bor. Jadi beda sama organik. Jadi di bank tuh ada satpam organik, ada satpam outsourcing. Nah, organik ini adalah satpam-satpam dikasih senjata api tuh. Memang pegawai banknya itu. Kalau dia pegawai ya. Pegawai. Kalau kalian dapat senjata api tapi korek sistemnya. Yang bis besi gitu emang gitu-gitu. Ya api sih memang. Api kan. Oh, jadi di bank itu ada satpam yang dari banknya sendiri. Ada yang namun mereka itu nggak cukup. Nggak cukup. Orangnya dihadirkanlah satpam outsource ini. Iya, pion-pion inilah yang ada. Berarti mereka itu hitungannya komandan dong. Komandan. Dengan alasan nggak cukup, padahal nggak mau aja ngegaji gede kan. Ya kalau karyawannya security-nya ada 50 orang satu, ini kan tekor, mendingan outsource. Bener. Nggak usah ngasih apa ini. Kayak mana lah membagi waktu? Iya. Waktu jadi Satpam waktu stand up. Kok pernah kebalik nggak? Waktu di stand up kok malah jaga. Waktu di bank kok malah stand up. Ya kalau Sun Jakbar. Kan gue akhirnya ngambil satpamnya yang itu karena udah lama. Yang habis hour, yang Sabtu Minggu libur. Sampai jam 5 doang. Kalau jam 5 lewat lembur. Udah nggak semenggebu-gebu dulu lagi. Enggak, jadi udah kayak makin tua makin strategi lah gitu. Makin banyak yang bisa dikaryain kayaknya. Apalagi dan kebetulan keinginan mabuk juga udah mulai menurun. Hilang tuh Bang Bor. Udah nggak ada sama sekali. Sejak putus hilang Enggak apa ya? Bosan, jenuh. Sakit. Sakit pokoknya udah. Setelah putus masih tetap minum? Masih kan masih ada tangan kiri megang gelasnya. Apa yang tangan itu juga apa? Bisa. Takut kepleset. Di kantor sering di ini nggak sih? Maksudnya dicengin nggak pas udah masuk Kompas? Iya gitu. Iya tuh lumayan tuh. Lumayan apa ya? Sebetulnya seneng tapi kayak malu gimana sih? Iya. Malunya apa? Pekerjaan lu kan halal. Karena nggak pernah dapat itu, nggak pernah dapat momen itu selama hidup belum pernah ada momen gitu. Iya. Ya Allah temen gue artis nih, gokil lah gitu-gitu kayak ada gimana itu? Nggak pernah dapat momen itu kan seumur hidup kan? Nggak pernah. Kalau dicengin punya duit banyak mungkin ya aja duit lagi banyak gitu ya oke lah. Juga artis Iya gitu-gitu. Apalagi kalau
Man, nonton lucu banget gua gitu-gitu kan. Apaan sih gitu kan. Geli sendiri. Berarti ada momen waktu itu show masih tetap kerja. Tetap kerja. Kan Masih nggak? masih. Oke. Ada ehonya ya. Karena kan masih benar waktu itu kan cabut dia setelah suci baru cabut di Satpam. Setelah juara. Waktu masa dia karantina itu. Dia Diizinin. pulang, dia izin. Oh iya. Izin. Iya betul. Betul. Ya biar dia aja yang Kalau jawab. dia pulang sini. Iya pulang sini kan. Yuk, gua pernah nggak Satpam ini ada momen kayak paling beratmu harus menghadapi kasus apa atau ada yang aneh nggak? Pernah apa yuk? Ada pernah. Ini duit nasabah hilang. Berapa? Hah? Jadi ini agak aneh sih kasusnya. Jadi tahu nggak sih kalau Idul Adha sampai manggil Conan gitu nggak kalian? Nggak usah. Ada yang tidur. ya, ini apa? Kalau Idul Adha kan ada yang juragan-juragan kambing tuh. Ya. Oke, nyetor duit. Nah, uang itu kalau bawa uang itu pakai ini nih apa? Plastik. Mending plastik Bang Ki. Tote bag, tote Tas bag. kain Apa, gede. Boni? Tas kain yang gede. Tas keranjang pasar. Keranjang pasar itu. Iya. Dan itu miliaran. Miliaran. Dalam bentuk uang apa kambing? Kan udah selesai jualan. Kambing dong Mas. Kambing uang dong. Miliaran dalam bentuk kambing repot pasti ya. Repot ya Tapi kan. kalau nyetor kambing Bang terima nggak? Gak mungkin, itu aneh Ben. Itu terlalu aneh. Dipatahin, gak diiyain. Dateng, bawa duit. Dihitung kan sebelum ini kan taruh di atas kalau di Iyalah. hotel kan ditejejerin. Sama-sama menyaksikan lah di atas karena teller juga nggak boleh ngitung di bawah Ya, meja. nggak boleh ngitung di bawah meja. Jadi mesin di sini ngambil. Jadi kan ada gua, Satpam, saksi, kepala cabang, segala macam. Karena posisinya udah tutup kan karena dia nasabah terakhir. Ambil, hitung, tret, taruh. Iya. Ambil, hitung, tret. Harusnya bener kan tellernya gini kan. Iya. Ambil, hitung, tret, taruh. Ambil, hitung, tret, taruh. Hitung lagi. Hitung sat kurang 50 juta. Hah? Berapa miliar totalnya? Hah? Berapa miliar? 1M 50 juta. Harusnya. Harusnya. Ini jadi 1M aja. 1M doang. Dia ngerasanya, si yang juragan kambing ini ngerasanya duit gua hilang 50 juta. Si teller yang ngerasanya ngitung. Kan ini kan saksinya banyak kan. Iya, CCTV ini kan. Dihitung cuma 1M. Itu debat sampai malam. Sampai malam 50 jutanya. Nah, gua ini korban yang suruh bolak-balik CCTV, tau gak sih? Ngeliatin. Iya, jadi kan perasaan bener satu sampai gua catat. Sampai dihitungin berapa kali gerakannya? Pos satu. Dalam momen debat itu yang juragan tuh bilang gini, Rio. Mas Rio. Agak familiar tuh. Sorry lah ya. Pada akhirnya sama nggak ditunjuk. Akhirnya juragan kambingnya ngaku cuma 1M atau gimana? Enggak. Endingnya gimana? Endingnya adalah yang paling itu adalah ternyata tas itu double 2. Di bawah tas itu ada duit 50 juta. Yang selip dia. Dan itu ketahuan setengah 12 malam gua udah CCTV. Kayak gini-gini mulu. Dia dikasih lihat nggak CCTV? Nggak boleh. Berarti itu momennya apa? Ada ngangkat. Angkat anaknya akhirnya karena bapaknya marah terus nggak bisa nih udah bau kambing satu ruang teller tuh tellernya nangis mulu karena Gocap tiaw 50 juta kalau 100.000 masih bisa ya nombok nggak apa-apa selisih ya biasa ya. Nggak usah 100 pun kayaknya kalau 5 juta ya udahlah. Ya Potong gaji deh gitu. Gaji lah saya gitu. 50 juta bingung juga. Potong gaji suntuk juga. Masa 10 bulan kerja Rodi? tapi banyak banget sebenarnya kejadian yang nggak mungkin. Kalau ini nih biasa nih. Nggak mungkin cerita sih. Kalau di Kebang-bang, biasa kan ada orang mentereng ternyata duitnya sedikit, ada orang lusuh ternyata duitnya banyak. Itu benar gak sih? Wah, sangat benar Bang Boris, benar banget. Kalau orang kaya banget mah slow kayaknya dah. Iya. Sendal jepitan doang, tiba-tiba dia ngopi di prioritas gini-gini. Nggak mungkin miskin kan? Dan Rio 16 tahun jadi satpam, terus memutuskan untuk berhenti jadi full stand up comedian. full timer Setelah juara kan? Setelah juara Suci 9 Ya, 1X. Suci 1X kan. Ya. Apa yang membulatkan tekad untuk berhenti jadi satpam? Gue ngerasa kayaknya emang stand up apa ya?
kemauan gue udah gitu, kayak udah gue mau. Lu happy menjalaninya. Ngobor itu bener, happy gue. Stand up happy gue. Walaupun kalau pas nganggur nggak happy juga ya gitu. Gue happy gitu, gue stand up gue happy. Akhirnya apa ya, ada pekerjaan yang kita nggak diginiin orang tuh. Benci gua wah capek gua. Berarti diginiin Bang Ajis benci? Hah? Diginiin Bang Ajis benci? Wah jalan lah. Masa benci gitu. Maksudnya Diginiin. iya, disuruh-suruh. Rio, stand up. Ah, itu benci. Kalau siapa Rio, yang stand up. Kalau yang nyuruh satpam juga ya benci lah. Berarti 16 tahun udah beres. Tapi putusan ini tuh berat nggak sebenarnya? Berat nggak sih sebenarnya? Enggak. Atau begitu banyakkah pertimbangannya tuh sampai hasil Awal. akhir? Oke, resign. Awalnya iya. Awalnya enggak. Pas gua tahu begitu stand up abis after suci ternyata bisa punya tabungan, malah kayak gini nih, bisa punya tabungan nih. Oh. Kita satpam bertahun-tahun nggak punya tabungan. Tapi punya baju satpam kan? Punya. Anak stand up belum tentu. Tapi kan dia punya tabungan, dia bisa beli baju satpam yang banyak. Oh iya, tapi ngapain, apa gunanya? Apa gunanya? Bentar, asam lambungnya lagi naik. Tahu aja gua. Iya itu deh lah, kayak udah resign lah gitu. Dan disupport juga sama istri, ya udah nggak apa-apa. Ya, istri inget banget gua omongannya, udah. Bu Sari aman-aman aja ya, berarti begitu resign dari pekerjaan. Ya rumah tangga jadi lebih baik kayaknya. Oh, bahkan begitu. Heeh, Bang. Karena Kayaknya jadi waktunya lebih banyak kan? Waktunya lebih banyak, Oke. duitnya lebih cukup. dulu waktunya dikit, uangnya pun nggak cukup. Karena lu kerja office hour. Berangkat jam 6 pagi, pulang jam 6 sore, nyampe rumah. Open mic lagi langsung pulang ke rumah ya. Nyap-nyap. Iyalah open mic doang nggak ada duitnya kan nyap-nyap lah pasti. Maki-maki. Tapi ini kan orang tahu kok satpam. Terus dalam kehidupan bermasyarakat, bersosial gitu-gitu, kok posisinya kadang suruh jaga ini gitu juga nggak yuk? Misalnya kayak ada pemilu, lah satpamnya Rio aja nih, satpam TPS gitu. Beberapa kali ada kayak gitu-gitu. Teman kayaknya gue tuh kalau udah jarang deh, ada mungkin 1-2 kali manggil di tempat tinggal waktu yang lama tuh ada yang kayak gitu. Kalau di tempat tinggal baru pada nggak tahu. Nah, tahu tuh. Kalau nggak tahu kan ya alhamdulillah gitu kayaknya. Nggak disuruh-suruh. Tapi pernah nggak momen udah sekarang kan udah keluar dari satpam, terus udah di rumah, udah punya mobil segala macam. Pernah nggak balik ke kantor lama ataupun nggak sengaja ke bank yang dulu? Kan banyak tuh kantor cabangnya kan segala macam. Ketemu temen-temen, terus lu dia yang lagi bantu markirin atau lu mau nabung atau gimana? Ada Bang Bor, beberapa kali mah ada momen itu. Kalau yang paling lucu ya komandan itulah. Komandan? Ya gue pernah habis dapat mobil suci itu, bawa kantor pusat. Wih, satpam naik mobil? Yoi. Aja. Itu belum bisa. Belum. Bawa mobil hadiah nih. Mobil hadiah. Oke. Terus kayak gue liat kayaknya mantan komandan ya kan, kantor pusat terus buka kaca. Lu buka kaca ngapain? Lu ngomongin apa? Ya kan ngeliat gitu, ngeliat wajahnya gitu. Ada momen happy-nya gitu. Karena komandan ngarahin Mati terus. Begitu mundur buka kaca kan mata ketemu mata tuh happy gitu. Yang parkirinnya komandan. Kasih ceban udah diem lah. Kasih sebenarnya dia. Diem lah. Memang cengkal juga ya. Makanya pulang baret mobil. Kau punya teman Batak pertama siapa yuk? Ada Hotman namanya. Hotman Sinaga. Di mana tuh teman Sinaga. di mana? SMA. Oh, siapa? Di Lampung berarti. Lampung masih banyak orang Batak. Berarti kawan mabuk. Ya. Hotman Sinaga baik banget orang. Baik orang Batak baik. Sama guru gua apa? Santi Tambu Bolon. Bu Santi Tambu Bolon. Bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia. Sama Hotman nih inget banget berarti sampai sekarang masih nggak tahu nih sekarang. Kayaknya dia apa ya? Terakhir gua kuliah UGM apa? Apa hukum-hukum gitulah. Hukum-hukum UGM terakhir. Terus nggak ada komunikasi lagi? Nggak ada, udah lama banget. Ya mungkin siapa tahu Grup sekolah. Hotman Sinaga Hotman ternyata Sinaga. pasukan bermarga juga nonton. Iya, Ada nih. Jangan lupa lah. Kalau ada kasus-kasus kan. Kalau sarjana hukum kan. Oh, dia sarjana hukum. Sarjana hukum. Terakhir dengar sarjana hukum. Kalau belum selesai sih nggak ada gunanya ya. Selama ini kupikir kau itu emang sudah berlahir besar di Jakarta karena kan logatnya tuh Betawi kali gitu kan, sangat Jakarta gitu. Nah, kalau
dialek logat Lampung tuh kok masih bisa nggak sih sebenarnya? Bisa. Cuman karena sudah sekian tahun aja ya di sini ya. Gua bahasa Lampung tuh ngerti-ngerti sedikit tapi balesnya nggak bisa. Lampung juga lu gua kan? Ya lu gua. Tapi lu guanya nggak yang lu gua gini, dia kayak apa ya? Pokoknya Lugu B. Lugu B. ya gitulah pokoknya. Lugu B. Males lagi. Tapi yo, berarti lumayan berat ya perjalanan hidup seorang Rio Dumatube. Wah, ini akhirnya ada gini-ginian nih, mantep nih. Udah mau selesai berarti. Udah mau selesai nih. Kebaca semua. Kalau dia kan emang di stand up-nya juga dibilang waktu opener Untold Story. Oh, iya. Memang sangat menanti-nanti ini, jadi udah disiapin. Teman Batak pertama kan langsung das kan orang kan siapa ya? Dia langsung Hotman Sinaga sama Ibu Tambu Bolor kata lu. Jadi Rio ini adalah opener Untold Story Jakarta. Kota pertama. Kota pertama. Dia itu materinya menceritakan tentang dia tidak diundang-undang ke podcast agak lain. Emang kau semenunggu itu diundang ke sini? Enggak. Kan biasanya selalu begini tuh. Gitu Ali, gua, Ate. Ya. Ini selalu begini nih. Ini siapa? Ini ada teman bikin quote siapa aja dulu diundang. Nanti pasti merembet. Iya. Entah Ali dulu, Ate dulu, baru gue gitu. Nah, gua nonton laga lain tuh gua Ali nih. Di plus 26 juga gitu. Kan plus 26 dapet toh. Iya. Ali nih. Wah, habis Ali. Ate. Habis Ate nih. Lah, Rais. Gue bilang jangan. Lulus lah. Lulus masih ada batak-batak. Rais. Ngapain Rais? Maksud gue, iya kok Rais sih? Gitu. Agak, enggak nih. Tapi pas kecewa sih enggak. Cuman pas dapat dia boboin Bang Oki untuk jadi opener. Kayaknya lucu nih kalau dibahas nih gitu. Dia opener show Jakarta, show 1, show 2 dia darder berantakan. Gila. Tapi Bang Bor semua ya, itu panggung, sumpah nikmat banget tuh panggung. Ternyata enak ya. Stand up di heckling orang Batak. Wah, seru banget sumpah itu stand up di heckling seru banget. Tapi kau tuh kami jadikan patokan untuk opener-opener lain di kota lain. Jadi kami tuh kayak Bonar, Mangga itu kalau mau opener kami bilang Rio tuh lucu kali kemarin waktu Di kota pertama. Pantusan Bonar Mangai WhatsAppin gua gini gimana gua agak lain ya. Minta kombut ya. Elah. Jadi kayak gitu. Kan kehidupan tuh emang 16 tahun menjaga. Dengan poninya jatuh 2 lembar itu. Oh iya. 16 tahun menjaga. 16 tahun kan kau jaga yo. Iya. Akhirnya kau menemukan sebuah apa ya? Sesuatu yang kau sukai gitu. Yang kau sukai. Ya. Dunia stand up. Stand up ya kan kau suka kan di Alhamdulillah. Hal yang menurutmu passionmu dari kecil kau hidup dengan banyak beragam lah. Iya kan beragam. Multiculture ini kita bilang. Multiculture itu juga. Iya kan multiculture. Ya. Apa prinsip? Apa prinsip? Seorang Rio Dumatube dalam menjalani kehidupan, Dalam menjalani kehidupan dari satu titik ke titik yang lain. Agar kehidupan berumah tangga tetap baik, kehidupan rumah tangga tetap kriminalitas berkurang, dan bisa mendapatkan harta kekayaan mertua nih. Ini gue minum ya. Minum. Apa ya prinsipnya ya? Gue bingung kalau ditanya ini. Iyalah ronde dari kecil mabuk kayak mana? Apa prinsipnya? Nggak tahu ya. Kalau yang gue jalanin dari dulu sampai sekarang kayak ngalir aja gitu. Tapi setiap dapat kesempatan serius deh gitu. Oke. Kesempatan baik serius. Ngalir aja kalau dapat kesempatan dimaksimalkan. Maksimalin. Ada sebotol maksimalkan. Ada 2 botol maksimalkan. Pokoknya apapun itu selama ada kesempatan maksimalkan. Maksimalin. Kayak jadi opener kemarin di Jakarta, ya ini kesempatannya maksimal. Kasih yang terbaik. paling bagus gitu. Ya. Sama happy aja lah. Happy Happy aja. terus aja. Iya, Udah iya, happy iya, deh. iya. Ngalir sama happy deh. Betul. Iya. Udah. Jual parfum lancar. Ya udah. Red, bentar lagi dia mau bikin show atau ada project apa atau Tahun depan mau tur alhamdulillah. tahun depan mau tuh. Berarti si insecurity itu dibawa? Enggak, insecure itu udah selesai dah itu. Udah selesai. Ini Judul baru. Judul baru. Udah ada judulnya. Udah bisa Ada. diumumkan belum? Ya nanti ada. Oh. Ada judul. Kalau dia nggak salah lagi- setengah jari bukan? Bukan. Dia lagi fokus juga bikin YouTube ya, yo. Ah ya, sejarah beat. Sejarah beat itu bagus. Sejarah beat dan nikah. Nah, itu kemarin. Iya.
Akhirnya dapet juga yang happy deh tuh. Iya, sejarah itu bagus. Cuma kalau anak stand up udah habis, apa lagi coba? Itu sejarah tukang somai gitu kali ya. Sejarah bot. Nah, jadi ke kapal-kapal dia gitu. Itu yang di YouTube-nya Rio. Ya, Ada, Rio Dumatubun ada. Apa nama YouTube channel Rio? Ini Rio Dumatubun. Rio Dumatubun guys, di subscribe, like and comment, share. Nah, Rio Dumatubun. Nah, kalau untuk info-infonya dia mau tahun depan di tour, mau Di lihat di Instagramnya. Instagramnya dia @Rio_Dumatubun. Dan untuk teman-teman kalau udah menemukan Instagram dia DM, tanya info lowongan kerja Satpam, Bang. Nah, dia tahu. Atau mungkin sampai hari ini masih ada terus-terusan. Oh iya, hampir tiap hari ada. atau mungkin tips dan trik supaya diterima menjadi satpam. Ya. Dia aja nyogok 500. Berarti cari om. Triknya. Ya. Terima kasih banyak ya Rio udah kasih. Terima kasih loh. Sama-sama. Akhirnya ada di sini nih. Ali ate gue di sini nih, mantap nih. Udah lengkap semua angkatan kalian. Alhamdulillah lengkap. Udah. Nope. Bukan angkatan mereka. Dia nope. Ali Akbar kita pernah? Lihat bang. Ali pertama. Angkatan mereka tuh Ali pertama. Terus Ate. Rais. Tulus dulu. Nope dulu. Nope. Tulus. Rais. Oke, kalau begitu Rio Dumatubun, terima kasih sekali Terima kasih. datang sini Rio. Sehat-sehat selalu. Semoga Mbak Sari sebagai istri juga bahagia dan happy selalu. Anak si buah hati ada 2 orang, semoga tumbuh menjadi Bobby anak dan Bob sama DC. Oh bukan Bobby. Bukan. Bob sama DC. Bukan DC sama Marvel ya? Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ada abang